Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang mampu merancang lembar kerja atau lembar tugas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di kelompok 8 ini ada 4 anggota. Yang pertama Imro'atul Azizah, yang kedua Balkis Lazuardi Imami, yang ketiga Iva Lutfi Amiruddin, dan yang keempat Alifia Miftahul Jannah Okta Kusuma. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian lembar kerja akan saya jelaskan. Kata lembar kerja atau lembar kegiatan siswa terdiri dari 3 bagian, yaitu lembar, kegiatan, dan siswa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata lembar berarti helai, kegiatan berarti melakukan suatu kegiatan, dan siswa berarti murid atau pelajar untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Jadi dapat dikatakan bahwa lembar kegiatan siswa atau LKS adalah sumber pembelajaran bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah. Dengan menggunakan LKS dalam pembelajaran akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, guru bertanggung jawab penuh dalam memantau siswa dalam proses belajar mengajar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lembar kerja siswa memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan yang sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh dalam suatu pembelajaran. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari lembar kerja, di sini ada tujuan penyusunan lembar kerja. Apa itu saja tujuan penyusunan lembar kerja? Yang pertama yaitu menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang akan diberikan. Yang kedua yaitu menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Kemudian melatih kemandirian belajar peserta didik. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Mengapa demikian? Karena dalam lembar kerja di situ sudah tersusun dengan sangat jelas antara materi ajar, poin-poin penting di situ. Kemudian setelah ada penjelasan bahan ajar di situ, ada beberapa contoh latihan soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik sehingga melatih untuk mandiri. Dan juga memudahkan pendidik dalam memberikan tugasnya kepada peserta didik karena telah ada soal-soal di situ, jadi pendidik hanya memberikan tugas untuk mengerjakan peserta didiknya di soal-soal lembar kerja yang telah disediakan. Kemudian poinnya berikutnya yaitu merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran. Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran karena telah tersedia materi ajar dan bahan-bahan soal untuk melatih kemampuan pemahaman materi yang telah diberikan kepada peserta didik. Kemudian dapat juga untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai siswa. Dengan cara apa? Yaitu tadi soal-soal yang ada di lembar kerja setelah dikerjakan mendapatkan hasil sehingga pendidik mampu mengetahui bagaimana siswa seberapa jauh, seberapa mampunya menguasai materi yang telah diberikan. Kemudian poin selanjutnya yaitu dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas, membantu siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Dapat membangkitkan minat siswa jika LKS disusun secara rapi, sistematis, mudah dipahami oleh siswanya. Dapat juga menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu. Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok, atau klasikal. Dapat juga digunakan untuk melatih siswa menggunakan waktu seefektif mungkin. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Demikian penjelasan mengenai tujuan penyusunan lembar kerja. Manfaat lembar kerja. Manfaat lembar kerja yang pertama yaitu dapat membantu guru dalam mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah, serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya.
Yang ketiga yaitu memudahkan guru untuk melihat keberhasilan siswa dalam mencapai sasaran belajar. Yang keempat yaitu memudahkan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat lembar kerja siswa yaitu membantu siswa dalam memahami materi, mengaktifkan dan melatih siswa dalam proses pembelajaran, serta dapat mengembangkan suatu keterampilan. Selanjutnya yaitu kelebihan lembar kerja. Kelebihan lembar kerja menurut Alan, Ratna, dan Lismawati yaitu yang pertama, dapat menjadikan media pembelajaran mandiri bagi siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu praktis dan harga terjangkau. Yang keempat yaitu materi lebih ringkas dan sudah mencakup keseluruhan materi. Yang kelima yaitu sebagai pengganti media lain ketika media audiovisual misalnya mengalami hambatan dengan listrik, maka kegiatan pembelajaran ini dapat diganti dengan media LKS. Yang keenam yaitu tidak menggunakan listrik, sehingga bisa digunakan oleh sekolah di pedesaan maupun di perkotaan. Yang ketujuh yaitu aspek kualitas penyampaian pesan pembelajaran, yaitu mampu memaparkan kata-kata, angka, notasi musik, gambar 2 dimensi, serta diagram dengan proses yang sangat cepat. Dari uraian di atas, kelebihan lembar kerja siswa ini yaitu sebagai media mandiri, mengaktifkan siswa, praktis, kualitas penyampaian yang baik, dan tidak menggunakan listrik sehingga dapat digunakan di mana saja. Dalam suatu pendidikan tidak asing lagi dengan istilah lembar kerja. Di sini saya akan membahas tentang fungsi lembar kerja. Fungsi lembar kerja yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Dengan adanya lembar kerja, seorang pendidik tidak perlu memberikan penjelasan tentang suatu materi atau tema yang akan dibahas secara detail dan menyeluruh. Jadi cukup memberikan suatu gambaran atau menjelaskan secara singkat. Kemudian siswa dituntut lebih aktif dengan mereka mencari sumber referensi lain baik dari buku, jurnal, ataupun yang lainnya. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Dengan guru memberikan penjelasan secara singkat atau bahkan hanya memberikan pengarahan, itu kan kemungkinan masih ada yang bingung dengan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian mereka itu dapat membaca materi yang terdapat dalam lembar kerja siswa yang dapat membantu mereka dalam memahami materi yang dibahas dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Dalam lembar kerja terdapat materi yang ringkas namun sudah mencakup tentang topik yang dibahas dalam pembelajaran. Nah, di dalamnya juga terdapat tugas atau soal-soal untuk berlatih dan dapat dimanfaatkan pula untuk mengasah kemampuan siswa. Nah, yang terakhir atau yang keempat, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Jadi, dalam proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan nyaman, lalu siswa juga dapat merasa enjoy dalam pembelajaran dan memudahkan mereka dalam memahami dan merasa rileks begitu. Langkah-langkah pembuatan lembar kerja. Dalam menulis lembar kerja siswa terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Analisis kurikulum untuk menentukan materi yang diperlukan atau bahan ajar yang diperlukan dalam lembar kerja siswa. Dalam
menentukan materi itu harus berpacu atau sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan dalam pendidikan. Seperti halnya pada sekarang ini pendidikan menggunakan kurikulum K13. Jadi materi yang digunakan itu juga sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan lembar kerja siswa. Yang ketiga, menentukan judul-judul lembar kerja siswa. Dalam lembar kerja siswa itu biasa terdapat topik-topik. Biasanya topik pertama membahas tentang apa, kedua tentang apa, dan seterusnya. Yang keempat, penulisan lembar kerja siswa. Poin A yaitu rumusan kompetensi dasar lembar kerja siswa diturunkan dari buku pedoman khusus pengembangan silabus. Jadi pemerintah itu mengeluarkan silabus. Nah, di dalamnya itu kemudian terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu kemudian guru itu dapat mengembangkan menjadi indikator-indikator yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Nah, poin B menentukan alat penilaian. Dalam suatu pembelajaran itu menggunakan penilaian yang seperti apa. Jadi penilaian ini disesuaikan dengan apa saja target yang harus dicapai oleh siswa. Lalu poin C menyusun materi. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai macam-macam lembar kerja. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan bahan ajar, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang mana harus diselesaikan dan dikerjakan oleh siswa yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapainya. LKS yang digunakan oleh pendidik atau seorang guru di sekolah merupakan LKS yang memuat soal-soal latihan baik secara individu penyelesaiannya ataupun bisa diselesaikan dengan secara kelompok, sehingga semua pekerjaan yang dilakukan siswa ditulis pada lembar kerja siswanya. Jadi jawaban dari soal-soal latihan itu bisa ditulis langsung pada lembar kerja siswa masing-masing. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan LKS berbasis pendidikan karakter dengan penyajian materi ajar yang sistematis serta penyajian contoh-contoh soal dan penyelesaiannya, sehingga dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi ajar dengan baik dan dapat mendorong siswa secara aktif dalam memahami dan menguasai materi yang disampaikan, serta juga dapat memacu siswa untuk mengembangkan karakter yang baik dalam dirinya. LKS berbasis pendidikan karakter seperti apa? Yakni LKS yang dimana dalam penjelasan materi ajarnya itu memuat adanya pengamatan dan penelitian sehingga tersusun sistematis antara bahan ajar materinya itu dan contoh-contoh soalnya. Materinya mudah dipahami, menjabar, dan luas. Terdapat poin-poin di situ dan pengamatannya serta penelitiannya itu di situ nanti soal-soalnya juga sinkron dengan materi ajar yang telah dibahas di depannya, sehingga antara guru dan siswa tidak mengalami kesulitan dan mendorong secara aktif keduanya untuk mudah memahami dan menguasai materi yang ada dalam LKS tersebut. Sekian penjelasan dari kami.